Oke, nah lalu apa sih studi-studi ya? Studi-studi yang biasa dilakukan dalam epidemiologi. Karena tadi kita udah bahas ya bahwa epidemiologi ini kan melakukan penelitian ya, melakukan studi atau penelitian. Apa saja sih studi yang biasa dilakukan dalam epidemiologi ya? Ada studi deskriptif, analitik, dan eksperimental. Nah, studi deskriptif ini adalah studi yang mempelajari bagaimana perubahan frekuensi penyakit disebabkan oleh variabel epidemiologi yang terdiri dari orang, tempat, dan waktu. Jadi atau untuk gampangnya kita singkat OTW ya, orang, tempat, waktu ya. Jadi di sini studi deskriptif ini menjabarkan atau menggambarkan misalnya siapa yang sakit, di mana terjadinya gitu kan, kapan terjadinya suatu penyakit. Nah, itu yang akan dijawab dalam studi deskriptif ya. Kita lihat masing-masing ya. Pertama adalah orang. Orang ini berarti kita menghitung siapa yang sakit ya, jumlah orang yang sakit ini berapa. Lalu sasarannya, misalnya kita bicara kasus COVID ya, kasus COVID. Kasus COVID ini terjadi pada usia berapa sih? Jenis kelaminnya apa? Terus pada mungkin etnik tertentu kah? Ada berdasarkan status perkawinan? Seperti itu ya, kita lihat dari karakteristik orangnya ya. Selanjutnya yang kedua, dari segi tempat ya. Berarti di sini kita melihat terjadinya suatu penyakit ini berdasarkan karakteristik wilayah tertentu atau kondisi geografis. Misalnya penyakit tertentu lebih sukanya dia di daerah yang seperti apa sih? Mungkin dari segi temperaturnya, kondisi cuacanya, kelembapannya ya, keadaan tanahnya. Nah, jadi lebih kepada kondisi wilayahnya yang akan menentukan suatu penyakit di daerah tersebut ya. Misalnya penyakit demam kuning di Amerika Latin, penyakit skistosomiasis di Jepang, ini penyakit lebih karena keracunan ya, keracunan seafood, sehingga itu akan di Jepang ini kan kebanyakan masyarakatnya kan masih makan mentah ya, kebanyakan mereka makan seafood mentah. Nah, resiko penyakitnya adalah penyakit keracunan karena seafood ya, atau penyakit gondok di daerah yang kurang zat yodium, misalnya di daerah pegunungan. Nah, itu banyak terjadi penyakit gondok ya. Selanjutnya ketiga waktu, ya kita membahas bagaimana terjadinya penyakit ini berhubungan dengan waktu. Misalnya ada jangka pendek, ya ada perubahan secara musiman atau siklus, dan ada juga sekular tren atau jangka panjang. Ya, untuk fluktuasi jangka pendek berarti terjadinya penyakit ini sangat cepat ya, mulai dari terpapar penyakit sampai dengan dia muncul penyakitnya gejalanya. Misalnya epidemi keracunan makanan, influenza, cacar ya. Lalu sekular tren berarti terjadi penyakit itu sangat lama. Perubahan angka kesakitan itu berlangsungnya lama, mulai dari terpapar sampai dengan dia menularkan dan muncul gejala dan menularkan ya. Misalnya HIV AIDS ya. Itu bisa 5 sampai 10 tahun mulai dari terpapar sampai dia bisa menularkan ke orang lain. Lalu kalau untuk perubahan musiman atau siklus berarti terjadinya penyakit ini musiman ya, tergantung dari mungkin kondisi cuaca misalnya ya. Misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang adanya mungkin di musim hujan atau musim kemarau seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, setelah kita bicara studi deskriptif untuk menggambarkan, selanjutnya adalah studi analitik. Studi analitik ini adalah untuk menguji data dan informasi yang diperoleh pada epidemiologi deskriptif. Jadi, sifatnya lanjutan. Setelah kita menggambarkan, kita menguji lebih lanjut untuk menganalisis secara analitik gitu ya. Ada 3 macam ya studi analitik, ada studi cross-seksional, case control, dan cohort. Yang pertama adalah studi cross-seksional, yaitu studi yang dilakukan pada suatu waktu tertentu. Jadi misalnya kita lihat ya, studi cross-seksional ini kan kita lihat ada 2 variabel di sini. Ada faktor resiko dan penyakit. Misal contohnya, faktor resiko ini misalnya kita beri contoh tidak mencuci tangan sebelum makan. Itu faktor resikonya. Apa akibatnya karena tidak mencuci tangan sebelum makan? Akan mengakibatkan penyakit diare misalnya. Nah, dalam cross-seksional berarti faktor resiko dan penyakit ini diteliti pada saat yang bersamaan. Misalnya pada satu bulan tertentu ya. Jadi si faktor perilaku tidak cuci tangannya sama si diarenya itu kita teliti secara bersamaan ya. Nah, yang kedua adalah studi case control. Studi case control atau kita sebutnya studi retrospektif ya atau studi ke belakang ya. Studi yang membandingkan antara kelompok orang yang terkena penyakit dan yang tidak terkena penyakit, lalu melihat historis faktor resikonya. Jadi di sini kita mulai terlebih dahulu dari kasus penyakitnya ya.
dari kasus penyakitnya, lalu kita lihat ke belakang, orang itu dulu faktor resikonya gimana sih, perilakunya gimana sih. Misalnya kita bicara diabetes mellitus misalnya. Ya, kita lihat dulunya dia perilakunya itu suka makan makanan manis atau tidak. Nah, itu ya, jadi dari penyakit kita melihat ke belakang, melihat faktor resikonya. Selanjutnya ketiga adalah studi kohort. Studi kohort ini adalah studi yang membandingkan kelompok orang terkena faktor resiko dan yang tidak terkena faktor resiko untuk melihat dampaknya di masa yang akan datang. Berarti kita dahului dengan faktor resiko dulu nih, misalnya perilaku makan makanan manis. Nah, lalu kita lihat ke depan dampaknya seperti apa. Apakah orang ini akan terkena penyakit DM atau tidak misalnya ya. Jadi itu namanya studi kohort ini adalah studi ke depan ya. Jadi melihat dampaknya di masa yang akan datang. Nah, lalu yang ketiga adalah studi eksperimental ya. Studi eksperimental ini adalah tahapan yang lebih lanjut lagi ya. Jadi dia lebih kepada penelitian secara penggunaan alat ya kalau untuk eksperimental ya. Jadi di sini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab penyakit atau untuk menentukan keefektifan vaksin, obat terapik ataupun prosedur bedah. Jadi eksperimental ini biasanya kita menggunakan alat dan digunakan dalam kondisi yang terkendali ya. Misalnya kita menggunakan contoh kita melakukan penelitian mengenai obat-obatan medis ya, ataupun misalnya kita menguji kualitas air, berarti kan harus ada alatnya ya untuk melakukan pengujian tersebut ya. Atau kita menguji tingkat kebisingan, misalnya di K3 ya, tingkat kebisingan, tingkat kepanasan ya, tingkat mulai dari keterpaparan di lingkungan kerja ya, kita bisa ukur tuh. Nah, itu adalah studi eksperimental karena menggunakan alat ya. Jadi subjeknya dapat berupa manusia ataupun hewan ya. Baik, itulah yang sudah kita bahas ya. Jadi mengenai pengertian epidemiologi ya, lalu studi-studi dalam epidemiologi ya, mulai dari deskriptif, ada analitik dan eksperimental. Jadi harapannya adalah kalian bisa memilih mana studi yang sesuai yang bisa dilakukan untuk menguji data, atau kita bisa melakukan upaya-upaya preventif ya, mulai dari pencegahan sampai dengan pengendalian dan pengobatan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut mengenai segitiga epidemiologi ya. Semangat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya.